Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Papawaga, kelompok bait tentang kejahatan. Bait 127. Na antalikena samuddamaje napabatanang wiwarang pawisa nawinjati so jagatip padeso yatra thito mucceya papakamma. Bait 127 artinya, tidak di langit, di tengah lautan, di celah-celah gunung, atau dimanapun juga, dapat ditemukan suatu tempat bagi seseorang untuk dapat menyembunyikan diri dari akibat perbuatan jahatnya. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 127 Papawaga oleh Buddha Gautama. Kisah 3 kelompok orang. Kelompok pertama, sekelompok biku dalam perjalanan mereka untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Mereka berhenti di sebuah desa. Beberapa orang memasak makanan untuk didanakan kepada para biku. Salah satu rumah terbakar dan alarm kebakaran berkumandang di udara. Pada saat itu, seekor burung gagak terbang mendekat dan mematuk alarm kebakaran, lalu jatuh mati di tengah-tengah desa. Para biku melihat burung gagak yang telah mati berpendapat
bahwa hanya Sang Buddha yang dapat menjelaskan kejahatan apa yang telah dilakukan burung gagak sehingga ia mati dengan cara itu. Setelah menerima dana makanan, mereka melanjutkan perjalanan untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha dan juga untuk bertanya mengenai burung gagak yang malang. Kelompok kedua. Kelompok biku lain yang sedang mengadakan perjalanan dengan sebuah kapal, mereka juga dalam perjalanan untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Ketika mereka sedang berada di tengah lautan, kapalnya tidak dapat bergerak. Lalu undian dilakukan untuk menemukan siapa yang membuat sial. 3 kali undian menimpa istri kapten. Kapten kapal berkata dengan sedih, "Banyak orang yang seharusnya tidak meninggal dunia karena wanita yang membuat sial ini. Ikat sebuah pot penuh dengan pasir ke leher wanita ini, dan lempar dia ke dalam laut, sehingga saya tidak akan melihatnya lagi." Wanita itu dilempar ke dalam laut sesuai perintah kapten, dan kapal pun dapat bergerak kembali. Setibanya di tempat tujuan mereka, para biku turun dari kapal dan melanjutkan perjalanan mereka menghadap Sang Buddha. Mereka berniat bertanya kepada Sang Buddha, perbuatan jahat apa yang menyebabkan wanita malang itu dilempar ke laut. Kelompok ketiga. Sekelompok biku yang terdiri dari 7 biku dalam perjalanan untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Mereka meminta keterangan pada sebuah wihara di mana terdapat tempat yang layak untuk berteduh pada malam hari di sekitar sana. Kepada mereka ditunjukkan sebuah gua, dan di sana mereka bermalam. Tetapi di tengah malam, sebuah batu karang besar jatuh dari atas dan menutupi pintu masuk gua. Pada pagi harinya, biku-biku dari wihara di sekitar situ datang ke gua, melihat apa yang terjadi, dan mereka membawa orang-orang dari 7 desa. Dengan bantuan penduduk desa, mereka mencoba menggeser batu karang tersebut. Tetapi usaha itu tidak ada gunanya. Dengan demikian, ke-7 biku terjebak di dalam gua tanpa makanan dan minuman selama 7 hari. Pada hari ke-7, batu karang itu secara ajaib bergerak sendiri, dan para biku bisa keluar dari gua, serta melanjutkan perjalanan mereka menghadap Sang Buddha. Mereka juga berniat bertanya kepada beliau, kejahatan apa yang telah mereka perbuat sebelumnya, sehingga mereka terkurung selama 7 hari di dalam gua. Ketiga kelompok yang melakukan perjalanan itu bertemu dalam perjalanan, dan mereka bersama-sama menghadap Sang Buddha. Tiap kelompok menceritakan kepada Sang Buddha apa yang telah mereka lihat atau alami dalam perjalanannya. Sang Buddha menjawab pertanyaan kelompok pertama. "Para biku, dahulu kala ada seorang petani yang mempunyai seekor lembu jantan. Lembu jantan tersebut sangat malas dan juga sangat keras kepala. Lembu tersebut tidak dapat dibujuk untuk melakukan pekerjaan apapun. Dia hanya berbaring mengunyah jerami atau tidur. Petani tersebut tiap kali kehilangan kesabaran disebabkan kemalasan dan keras kepalanya hewan tersebut. Dengan marah, dia mengikat tali jerami di sekeliling leher lembu dan membakarnya. Lembu jantan itu pun mati. Disebabkan oleh kejahatan ini, petani tersebut menderita lama sekali di alam neraka niraya, dan untuk memenuhi sisa akibat perbuatan jahatnya, dia mati terbakar pada akhir kehidupan yang ke-7-nya. Sang Buddha menjawab pertanyaan kelompok kedua. "Para biku, saat itu terdapat seorang wanita yang mempunyai anjing peliharaan. Dia selalu membawa anjing tersebut bersamanya kemanapun dia pergi.
Di kota itu terdapat pemuda-pemuda yang selalu menggoda wanita itu dan anjingnya, sehingga dia sangat marah dan merasa malu. Akhirnya, ia merencanakan untuk membunuh anjingnya. Dia mengisi sebuah pot dengan pasir, mengikatkan di leher anjingnya, melemparkannya ke dalam sungai, dan anjing itu pun tenggelam. Akibat dari perbuatan jahat ini, wanita tersebut menderita dalam waktu lama di alam neraka niraya, dan untuk memenuhi sisa akibat perbuatan jahatnya, dia telah dilempar ke dalam laut dan tenggelam pada akhir kehidupan yang ke-100-nya. Sang Buddha menjawab pada kelompok ketiga, "Para biku, saat itu 7 orang gembala melihat seekor iguana masuk ke dalam anak bukit, dan mereka menutup ke-7 jalan keluar dari anak bukit tersebut dengan ranting-ranting dan cabang-cabang pohon. Setelah menutup ke-7 jalan keluar, mereka pergi, serta melupakan iguana yang terperangkap di dalam anak bukit tersebut. 7 hari kemudian, mereka teringat apa yang telah mereka lakukan, dan dengan cepat kembali ke tempat perbuatan usil mereka dan mengeluarkan iguana tersebut. Akibat dari perbuatan jahat ini, ke-7 orang itu telah terkurung bersama selama 7 hari tanpa makanan dan minuman pada akhir kehidupan yang ke-14-nya. Kemudian para biku berkata, "Oh, memang benar, tidak ada tempat pelarian dari akibat kejahatan bagi orang yang telah melakukan perbuatan jahat, walaupun dia berada di langit atau di dalam samudra ataupun di dalam gua." Kepada mereka, Sang Buddha berkata, "Benar, biku, kamu benar. Walaupun di langit atau di mana saja, tidak ada tempat yang tidak terjangkau oleh akibat kejahatan." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 127 berikut. "Tidak di langit, di tengah lautan, di celah-celah gunung atau dimanapun juga, dapat ditemukan suatu tempat bagi seseorang untuk dapat menyembunyikan diri dari akibat perbuatan jahatnya." Semua biku tersebut mencapai tingkat kesucian Sotapatti setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang